taklim. Ketiga arti ini memiliki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Muhammad Sofyan Sauri. Nah, kali ini di pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang pendidikan Islam dan mobilitas sosial. Nah, sebelum berbicara mengenai pendidikan Islam dan mobilitas sosial, kita jelaskan terlebih dahulu lah sedikit-sedikit tentang pendidikan. Nah, pendidikan ini pada hakikatnya merupakan suatu jembatan untuk mengantarkan peserta didik menuju kesadaran sosial yang lebih tinggi, yang dari sebelumnya di saat masih belum mengenyam apa itu pendidikan. Nah, dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses pendidikan Islam, itu terkadang kerap terjadi pemisahan peserta didik, khususnya dari kehidupan sosialnya. Hal ini dikarenakan pendidikan Islam itu diberikan bukan lagi berbasis realitas, melainkan lebih berorientasi terhadap pemenuhan kebutuhan pasar. Nah, akibatnya peserta didik setelah selesai mendapatkan pendidikan, selesai mengenyam pendidikan, itu bukannya peka akan realitas sosial, tapi malah hilang dari realitas sosial. Nah, maka dari itu perlu adanya perubahan akan orientasi dari pendidikan Islam tersebut, ya agar nantinya pendidikan Islam itu dapat memainkan perannya sebagai motor penggerak mobilitas sosial. Nah, mengapa demikian? Ya karena pendidikan Islam itu sebagai pembentuk intelektual peserta didik yang merupakan faktor penting dalam perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian pendidikan itu pada dasarnya merupakan sebuah media dalam mendidik dan mengembangkan potensi-potensi kemanusiaan yang primordial, yang sejatinya adalah gerbang untuk mengantarkan umat manusia menuju peradaban yang lebih tinggi dan humanis dengan berlandaskan keselarasan hubungan manusia, lingkungan, dan sang pencipta. Jadi pendidikan itu adalah sebuah ranah di mana di dalamnya melibatkan dialektika interpersonal dalam mengisi ruang-ruang kehidupan tentunya. Kemudian kata pendidikan dalam Islam itu dapat dimaknai dengan tarbiyah, taklim, dan ta'lim. Nah, ketiga kata ini sama-sama memiliki arti yakni pendidikan. Ya, meskipun memiliki suatu perbedaan di dalamnya, namun ketiganya masih saling berkaitan. Jika kita mengutip pendapat Mufidah bahwa kata robba yang merupakan bentuk kata kerja dari al-tarbiyah, itu jika dihubungkan dengan pengembangan jasmani, akal sebagai fungsi taklim dan akhlak sebagai fungsi taklim. Nah, dari uraian di atas itu dapat memberikanlah sebuah gambaran bahwa dengan ketiga istilah tersebut itu cocok atau sesuai untuk menyebut pendidikan Islam. Adapun mengenai tumbang tindih, pemakaian ataupun pemahaman istilah tersebut karena perbedaan pendapat oleh para ahli. Ya sudah disebutkan tadi kan, yang memang memiliki perbedaan arti dari ketiganya, tapi masih saling berkaitan. Ya sebetulnya mengenai tumbang tindih, pemakaian dan pemahaman istilah karena perbedaan pendapat oleh para ahli itu sebetulnya tidak perlu terjadi. Karena jika konsep yang dikandung ketiga istilah itu diaplikasikan dalam kegiatan praktis, proses edukatif, maka pasti terdapat kelebihan dan kekurangan. Tentunya itu. Kemudian dari beberapa asal kata pendidikan Islam ini, yaitu tarbiyah, taklim, dan takdib, maka lahirlah beberapa pendapat para ahli mengenai definisi pendidikan Islam itu sendiri. Ya, yang salah satunya itu Prof. Omar Muhammad At-Taumi Asy-Syaibani yang mendefinisikan pendidikan Islam itu sebagai proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitar. Yang tentunya dengan cara pengajaran sebagai aktivitas asasi serta profesi di antara profesi-profesi lainnya dalam masyarakat. Kemudian ada pendapat dari Zakiyah Darajat bahwa pendidikan Islam itu merupakan sikap pembentukan manusia yang lainnya berupa perubahan sikap dan tingkah laku yang sesuai petunjuk agama Islam. Kemudian ada juga Abdul Mujib yang berpendapat pendidikan Islam itu sebuah proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik yang melalui upaya pengajaran, bimbingan, pengasuhan, dan pengembangan serta pengawasan yang potensinya itu guna mencapai keselarasan hidup di dunia dan di akhirat.
Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa pendidikan Islam itu merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai ajaran Islam. Jadi pendidikan Islam itu suatu usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk untuk menumbuh kembangkan potensi manusia agar mencapai kesempurnaan penciptanya, sehingga dapat memainkan perannya sebagai makhluk Tuhan yang beriman, berilmu dan berakhlakul karimah. Kemudian mengenai pendidikan Islam, terdapat tujuan umum pendidikan Islam, yakni terwujudnya pribadi muslim yang akalnya berkembang, bersedia menerima kebenaran pengetahuannya, serta terampil dalam mempraktikkan pengetahuan yang dimilikinya. Adapun tujuan ini akan terwujud jika pendidikan Islam itu dijalankan sesuai dasar yang absolut. Ya, dasar absolut ini ya tentunya Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian pendidikan Islam itu menempatkan manusia sebagai ciptaan Allah. Nah, sebagai objek dan subjek, tentunya apabila dalam menjalankan kehidupan, sikap dan perilakunya sejalan dengan hakikat itu, maka manusia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia dan bermakna. Begitupun juga sebaliknya. Nah, kali ini kita akan mulai masuk ke dalam mobilitas sosial. Oke, mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial merupakan suatu gerakan dalam struktur sosial. Nah, jadi proses mobilitas sosial ini dialami oleh semua lapisan masyarakat dengan cara yang beragam tentunya. Jadi gerak sosial ini ya proses mobilitas sosial itu sendiri dialami oleh semua lapisan masyarakat dengan cara yang berbeda-beda. Karena yang pasti setiap masyarakat, setiap orang itu memiliki cara mobilitas sosialnya sendiri-sendiri. Tidak tentu itu sama. Kemudian mobilitas sosial ini bergerak ketika satu individu berpindah posisi ke posisi lainnya, baik itu setara maupun berbeda. Oke, terus dalam KBBI, kata mobilitas itu mengandung arti kesiapsiagaan. Jadi di dalamnya itu mengandung arti bahwa mobilitas sosial itu merupakan gerakan berpindah-pindah dan gerak perubahan yang terjadi antar masyarakat, baik itu secara fisik maupun non-fisik atau secara sosial. Jadi mobilitas sosial itu adalah sebuah gerakan masyarakat yang dalam kegiatan menuju perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Jika diartikan secara harfiah, maka didapat bahwa mobilitas sosial itu suatu gerakan yang terjadi karena berpindah ataupun merubah posisi seorang maupun kelompok pada saat yang berbeda. Nah, salah satu atau beberapa para ahli mengambil pendapat dalam menentukan definisi mobilitas sosial. Contohnya seperti Dwi Namko dan Bagong Suyanto yang mengambil definisi bahwa mobilitas sosial itu merupakan gerak perpindahan dari kelas sosial ke kelas sosial yang lain. Nah, mobilitas ini bisa berupa peningkatan ataupun penurunan. Kemudian ada Surjono Sukanto yang mendefinisikan mengenai mobilitas sosial itu sama seperti Kimball Young serta Raymond W. March, yakni sebagai suatu gerakan dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang di dalamnya mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Dijelaskan struktur sosial ini mencakup sifat-sifat hubungan individu atau antar kelompok. Ya, bisa kelompok maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Jadi seperti halnya jika seorang pendidik beralih pekerjaan menjadi pemilik pencetakan yang awalnya, atau contoh lain bisa dari yang pertama pekerjaan petani, kemudian menjadi pendidik, guru, atau buruh pabrik, seperti itu. Itu kan awal mulanya mendapatkan gaji yang kecil, tapi dengan beralihnya pekerjaan sebab tawaran gaji lebih tinggi, hal ini bisa disebut atau dikategorikan sebagai contoh mobilitas sosial. Adapun Nasution juga menegaskan akan definisi mobilitas sosial dengan membagi mobilitas sosial ke dalam dua pengertian. Yang pertama, mobilitas sosial itu suatu sektor dalam masyarakat secara keseluruhan berupa kedudukannya terhadap sektor lain. Misal ya, kedudukan seseorang pendidik pada zaman dahulu itu sangat kuat, sangat tinggi lah. Namun pada zaman sekarang, kedudukan itu semakin luntur dan luntur gitu. Jadi ya seperti itu.
Kemudian yang kedua, mobilitas sosial itu terdapat kemungkinan bagi individu untuk pindah dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Nah, dari penjelasan di atas, itu dapat ditarik bahwa ada 3 pokok yang terkait dengan mobilitas sosial, yaitu perubahan kelas sosial yang dialami oleh manusia, baik itu sebagai individu maupun kelompok. Kemudian dan terjadinya dampak sosial atas kelas sosial yang baru. Dalam kutipan lain, mobilitas sosial itu seyogja-yogjanya tidak selalu dipahami sebagai bentuk perubahan dan perpindahan dari tingkat rendah ke tingkat tinggi. Mengapa? Ya tentunya hal ini dikarenakan mobilitas sosial itu dapat berlangsung dalam 2 arah. Ya mungkin sebagian orang berhasil mencapai status sosial yang lebih tinggi, tapi di sisi lain kebalikannya, sebagian orang tidak berhasil mencapai status sosial yang lebih tinggi. Pada dasarnya tingkat mobilitas sosial itu setiap orang berbeda-beda. Contoh ya, misal pada masyarakat yang memiliki sistem kelas sosial terbuka akan cenderung tinggi mobilitasnya. Tapi sebaliknya, jika kelas sosial itu tertutup, maka mobilitas sosial itu akan cenderung rendah dan sulit untuk berubah. Kemudian, menurut Paritim Sorokin, mobilitas sosial itu dapat dilihat dari prinsipnya, maka dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal ini merupakan perpindahan satu sosial dari rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah. Nah, mobilitas ini terdiri dari 2 bentuk, yaitu social climbing dan social sinking. Maaf, bahasa Inggris kurang paham. Social climbing itu perpindahan dari status rendah ke status yang tinggi, di mana status tinggi itu sudah ada sebelumnya, kemudian membentuk kelompok atas status yang baru. Contoh, berpindah menjadi kelompok konglomerat, eksekutif, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, social sinking. Nah, jika social climbing ini dari rendah ke atas, maka social sinking ini kebalikannya, yaitu perpindahan dari status yang tinggi ke status yang lebih rendah, atau istilahnya kayak turun pangkat lah, gitu. Kemudian mobilitas horizontal, yaitu perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang sederajat lah. Ya, misal seorang petani berubah pekerjaannya menjadi buruh pabrik, menjadi seorang pendidik, dan bisa juga berpindah status warga negara seperti yang awalnya masih status warga Indonesia menjadi warga negara lain. Itu termasuk mobilitas horizontal.